Waktu tahun 92 saya lulus dari psikologi, dan ketika itu saya langsung bekerja. Nah, saya itu sebetulnya hubungan saya dengan kakak saya boleh dibilang lumayan dekat karena umur kami hanya beda 1,5 tahun. Nah, ketika itu pas saya kerja, dia mengantarkan saya ke kantor, dan waktu di mobil dia bercerita sama saya bahwa malamnya itu dia mengalami mimpi yang buruk gitu. Saya tanya mimpi apa gitu, bahwa dia nggak tahu kenapa, tapi dia merasa kepalanya bolong, dadanya bolong, tapi tidak berdarah gitu. Saya agak sedikit ada rasa cemas juga, tapi saya itu hanya mimpi. Lalu saya bilang menenangkan dia, oke, itu hanya mimpi, udah lupain aja gitu. Dan itu berlangsung sampai dia mengantarkan saya sampai ke tempat kantor saya, dan anehnya waktu itu dia nggak langsung pulang gitu. Dia lama sekali menatap saya gitu. Saya sampai bilang udah pergi gitu, nggak dia liatin saya lama. Saya sampai ada apa ya gitu ya, meskipun memang saya jujur saya juga cemas gitu, tapi saya bilang udah pulanglah gitu, nggak ada apa-apa gitu. Dan ternyata saya baru tahu itu adalah hari terakhir istilahnya yang betul-betul dalam keadaan sehat yang saya temui. Malamnya saya mendapatkan kabar bahwa kakak saya mengalami kecelakaan, dan yang diceritakan betul mengalami kecelakaan itu dimana dia kepalanya terbentur di setir mobil, dan juga dadanya kepalanya terbentur di kaca, dadanya terbentur di setir. Persis seperti yang diceritakan, bahwa kepalanya bolong, dadanya bolong, tapi tidak berdarah karena memang tuh mengalami pendarahan di dalam gitu. Jadi saat itu entah kenapa saya menangis, saya merasa sudah seperti kehilangan dia. Tapi kita tidak bisa berlama karena harus cepat menangani, dan dirawat di rumah sakit. Selama sebulan dia dirawat dalam keadaan tidak koma juga, tapi sadar itu. Dan saya setiap hari saya mengunjungi dia, menengok dia, hanya untuk melihat dia di dalam keadaan terbaring. Dan saya hanya datang, taruh kepala saya di dadanya, dan dia buka mata, lalu tutup mata kembali. Seperti itu setiap hari saya lakukan. Sampai suatu ketika saya tahu ini pasti ada kelalaian dokter, gimana tidak memeriksa secara rinci luka yang pendarahan yang dialami di otaknya. Suatu ketika dia mengalami kejang-kejang. Nah, kejang-kejang saat itulah dia harus masuk ke ICU. Selama sebulan penuh saya mengunjungi setiap hari. Terakhirnya dia masuk ke ICU, dan di sana semakin parah, bahkan disuruh operasi sampai dibuka kepalanya karena ternyata darahnya sudah menggumpal dan itu menyerang otaknya, sehingga ketika sadar kejang itu membuat dia sudah tidak istilahnya kehilangan kesadarannya. Berhari-hari di ICU, dan itu membuat saya terus terang sangat sedih sekali, tapi saya harus kuat karena saya harus menghandle itu semua, karena saya anak nomor 2. Ketika dia sakit, saya anak pertama, saya harus cari obat kesana kesini dengan Anda tahu mahal sekali. Setiap hari itu harus memberikan obat pada ICU. Mungkin satu harinya di tahun 93 waktu itu 6 juta, 5 juta setiap hari saya terus cari. Satu ketika keadaannya tidak semakin baik, bahkan padahal waktu itu dokter menjanjikan dia mendapatkan alat yang canggih sekali dari Jerman, pasti sembuh, tapi tidak terjadi. Semakin lama semakin memburuk. Pada suatu saat hari terakhir, semua ada ibu saya sudah bilang bahwa ini seperti tandanya akan pergi. Saya nggak bisa terima. Saat itu saya pergi dari rumah sakit dan meninggalkan dia. Saya nggak tahu kenapa saya menangis, dan sampai pasti tanya ada apa, dia meninggal, saya marah, tidak. Saya keliling begitu kacau pikiran saya keliling Jakarta mencari orang yang bisa saya tolong. Nanti saya berburu minta tolong bantuin, tapi dia juga nggak ada. Saya bingung, dan ketika saya pulang sampai sekarang itu terbayang saya datang ke rumah sakit saat lift terbuka, seluruh keluarga saya meraung menangis dan mengatakan kakak saya sudah meninggal. Dan saya di situ saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya harus tetap kuat dan menangani semua karena ibu saya sudah nggak sanggup. Jadi saya langsung bawa dan langsung ke rumah dan sebagainya. Saya harus atasi. Saya hanya menangis sebentar saja, tidak ada waktu saya untuk menangis sedih, dan saya harus kuat lagi bantu ibu saya yang boleh dibilang kolaps ya. Dan ketika sampai proses penguburan selesai, sudah saya melanjutkan kehidupan saya sebagai seorang psikolog tentunya. Saat ini sebagai menjadi anak tertua dan harus juga membantu ibu saya menangis dan sebagainya. Sebagai seorang psikolog saya dituntut harus kuat, harus bisa mengatasi masalah, Anda kan psikolog.
Tapi bagaimanapun, apapun pengetahuan sebagus apapun, tapi badan, pikiran tidak akan bisa menghandle itu semua. Nah, saat itulah ketika setelah selesai kakak saya meninggal, itu saya sering sekali mengalami yang namanya migrain, sakit kepala. Dan saya sangat-sangat, boleh dibilang mungkin bahasa trauma mungkin ya, tapi saya betul-betul tidak sanggup untuk melewati rumah sakit yang membuat kakak saya meninggal. Kalau lewat sana saya bisa marah dan menangis meraung situ untuk jangan melewati situ. Bahkan bercerita seperti ini saya nggak sanggup karena biasanya saya langsung menangis gitu. Tapi saya nggak sadari itu ya. Nah itu terus berlanjut, saya bisa tiba-tiba lagi menyetir mobil itu bisa menangis meraung-raung. Cuma saya nggak tahu kenapa. Pokoknya saya sedih aja, tapi saya nggak tahu kenapa. Saya harus berhenti, kalau nggak saya bisa tabrakan. Dan itu terus terjadi. Saya jadi orang yang kan emosional, gampang marah, dan saya baru tahu dari teman saya bahwa dia cerita setelah sekarang dia ketemu saya lagi, dia bilang, dulu saya takut sekali mendekati kamu, Wi, katanya, karena kamu tuh mukanya kusam sekali dan penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Itu ceritanya. Tapi saat itu adalah yang terjadi, saya akhirnya menderita begitu banyak penyakit. Saya jadi ada miom di mana-mana tumbuh, dan juga sakit kepala yang terus menerus sampai saya boleh bilang langganan minum obat setiap minggu, pasti saya minum obat sakit kepala seperti itu. Itu saya alami terus bertahun-tahun. Saya tidak sadari bahwa apa yang terjadi pada tubuh saya, tapi yang pasti saya begitu banyak penyakit. Bahkan saya sampai dioperasi 1 kali miom, tumbuhnya langsung cepat sampai 2 kali gitu. Tiba-tiba kami datang suatu pertemuan, seminar namanya, dan kebetulan ada Bapak Anand Krishna di situ. Ya, kami tertarik dengan apa yang beliau bicarakan, lalu kami bersama-sama ingin coba belajar ke tempatnya beliau. Waktu itu tahun 98. Bayangkan dari 93 sampai 98. Dan kami mengambil program, dan satu ketika dalam satu latihan yang dimana kalau di bahasa psikologi saya adalah katarsis, mengeluarkan segala beban yang ada. Tiba-tiba selama 5 tahun saya mungkin tidak mengingat lagi kejadian itu. Saat saya melakukan latihan itu semuanya terbayang exactly seperti apa kejadian waktu itu. Saya menangis meraung-raung dan melepaskan semua beban yang ada. Itu yang saya alami, dan tentunya dengan beberapa latihan. Tapi setelah beberapa saat di situ saya baru tahu ternyata saya trauma dengan kehilangan kakak saya. Ketika saya lihat ke belakang lagi, pantasan saya begitu emosional dan saya karena nggak ngerti kenapa. Nah, setelah beberapa kali latihan dan beberapa juga ada program yang saya ikuti, lama-kelamaan tiba-tiba saya tanpa sadari kesehatan saya juga baik. Saya jarang sekali sakit kepala, boleh dihitung setahun beberapa kali, tapi saya sudah bisa atasi dengan latihan yang diberikan. Dan yang terutama mulai terjadi perubahan di dalam sikap saya. Saya ingat sekali ketika setelah kematian kakak saya itu, dalam proses itu saya tuh sering sekali memimpikan dia. Dari yang awalnya tersenyum sampai lama-lama sedih, dan lama seperti kayaknya kalau saya ingat sekarang seperti ingin mengatakan nama saya, tolong lepaskan saya. Saya baru sadar seperti itu, dan itu rasanya buat saya ya boleh dibilang penyesalan, karena selama ini dengan rasa yang baru saya sadari bahwa ternyata saya tidak menerima kepergiannya, saya juga menahan dia dalam perjalanannya. Itu yang saya rasakan hampir setiap hari saya mimpikan dia, tapi saya pikir itu mimpi biasa gitu. Nah, itu yang terjadi hingga pada saat ketika saya mulai bisa melepaskan, karena saya sudah punya kesempatan untuk bersedih. Latihan yang diberikan di Narsa itu membuat saya katarsis, melepaskan semua kesedihan saya, mengakui bahwa saya kehilangan, mengakui bahwa saya sedih, dan mungkin mengakui bahwa saya marah gitu dengan dokternya. Saya ungkapkan semua di latihan itu. Tiba-tiba itu menjadi ringan, semuanya ringan, dan termasuk akhir kesehatan saya pun menjadi semakin baik. Dan lucunya teman-teman, sejak itu saya jarang sekali mimpikan kakak saya. Dan semoga dia tahu bahwa saya sudah bisa menerima kepergiannya dan bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang. Itu doa saya.